Kita akan beralih ke emiten update yang sudah kami siapkan pada pagi hari ini pemirsa. Dapat Anda saksikan grafisnya di layar televisi Anda. Ada 3 yang menjadi highlight dari IDX Channel untuk pagi hari ini, di mana saham Adikarya atau ADHI disuspend karena melonjak 255% dalam 3 bulan terakhir. Kemudian ada saham Antam ANTM naik 17% dan Vale Inco 13%, pimpin penguatan indeks LQ45 pada penutupan perdagangan Kamis kemarin. Selanjutnya, harga saham perusahaan gas negara atau Pegas kembali menguat di tengah sengketa pajak. Selanjutnya kita akan lebih mendetail melihat peluang-peluang pemirsa dari emiten Antam dan Inco, di mana data kinerja sahamnya bisa Anda saksikan di layar. Kita lihat Antam, kinerja Kamis 7 Januari pemirsa di 17% kenaikannya di 2.600. Kinerja sepanjang tahun 2020 naik 221%. Pernya 56 kali, market cap-nya 62,5 triliun rupiah. Sementara kalau Inco, kinerja Kamis 7 Januari juga menguat signifikan 13% di 6.576. Kinerja tahun 2020 sudah menguat 107%, pernya 43 kali, market cap-nya 65 triliun rupiah. Baik, Pak Audi, kalau mencermati duet saham tambang nikel, Antam dan juga Inco dengan penguatan yang cukup signifikan penutupan perdagangan kemarin, ada kaitannya tidak sih dengan komoditasnya? Ya, kalau kita bicara komoditas, ini pasti akan sangat berpengaruh juga terhadap adanya permintaan terkait komoditas itu sendiri, dan di mana pasti ini juga akan berkaitan dengan harga komoditasnya. Kalau kita bicara dengan Inco dengan Antam, ini adalah memang kita fokusnya pada nikel. Nah, kalau kita lihat nikel secara tren ya, tren harganya nikel itu sendiri sejak awal April ya sampai dengan saat ini kenaikannya juga sudah cukup signifikan, dari sekitar harga 12.000, sekarang nikel itu posisi terakhir adalah di 17.700-an. Jadi saya pikir dengan adanya demand yang begitu besar, dan kalau kita lihat memang ditambah lagi adanya bahwa tahun 2030 memang ini akan lebih didominasi oleh adanya mobil listrik, dan kita juga mulai bergeser dari batu bara ke nikel. Jadi saya pikir permintaan ini akan terus ada dan ini akan terus berlanjut, dan ditambah lagi memang Indonesia menariknya adalah produsen nikel terbesar tahun lalu. Permintaan akan terus berlanjut, jadi peluang dari Antam dan Inco juga masih menarik dong kalau mau investasi jangka menengah. Ya, ditambah lagi dengan adanya proyek baterai listrik, dan di sini saya pikir adalah Indonesia akan dijadikan sebagai pusat untuk produsen baterai listrik. Dan kalau kita lihat nanti permintaan akan mobil listrik itu sendiri sebenarnya sudah mulai agak menggeser, dan kalau kita lihat pangsa pasar dari Amerika seperti Tesla juga sudah mulai mau masuk di Indonesia, dan ini juga salah satu dari Omnibus Law juga. Jadi saya pikir di sini masih akan sangat prospek sekali untuk jangka ke depannya untuk Inco dengan Antam, ditambah lagi memang dua emiten ini adalah produsen yang cukup besar juga di Indonesia. Tapi kenaikan yang sudah cukup signifikan nih Pak Audi ya, Antam sepanjang 2020 kemarin di tengah pandemi naik 221%, mungkin seiring dengan nikel dan juga emas dunia gitu ya. Kemudian kalau Inco kenaikannya sudah 107%. Nah, strategi untuk bisa berinvestasi lagi di kedua saham komoditas ini tuh gimana? Apakah beli di harga diskon, artinya tunggu koreksi dulu, pelemahan dulu, atau seperti apa? Ya, kalau untuk kita melihat di sini memang secara tren ini masih sangat bullish sekali, baik Inco maupun Antam, dan kalau kita mau ambil posisi pun memang disarankan pasti nanti akan ada position untuk buy on weakness, di mana kan nggak selalu posisi saham itu akan terus naik. Dan kalau kita lihat memang kemarin ini adalah posisi yang sudah cukup tinggi juga kalau misalnya untuk masuk untuk trading, dan kalau saya lihat posisi yang bagus adalah untuk Antam masih bisa untuk position buy on weakness. Buy on weakness ya. Oke. Untuk para pemirsa di rumah, kalau bertanya kembali Pak Audi, saya buy on weakness atau beli di harga bawahnya itu misalnya Antam nih. Antam kan di level psikologis 2.600 penutupan kemarin, belinya di berapa? Ya, kalau untuk Antam sendiri sebenarnya position untuk ambil untuk serok bawahnya itu adalah levelnya sekitar di 2.200-an. Jadi memang kalau misalnya nanti ada koreksi, itu adalah level 2.200 sampai 2.400 itu adalah support yang cukup bagus juga. Jika nanti Antam ini nggak jebol, ya kita masih terus boleh koleksi. Karena kalau saya lihat dari sebelum-sebelumnya, ketika memang ada koreksi, Antam ini jarang sekali bisa drop hampir 50% dari kenaikannya. Jadi memang
masih terus dijaga oleh MA20-nya. Jadi trennya ini masih dalam tren yang jangka menengah yang masih bullish. Jangka menengah masih bullish, target jangka pendek berapa? Setelah 2.600 bagi yang sudah punya begitu ya dan belum sempat realisasi keuntungan, masih bisa berharap Antam ini sebelum turun ke kisaran 2.400-an akan naik lagi ke posisi berapa? Ya kalau untuk target sendiri ya, Antam sebenarnya kalau kita lihat di sini kalau kita menggunakan standar deviasi itu adalah kurang lebih ke 2.870. Cuman ini kan spreadnya masih cukup lumayan jauh, sekitar 10%-an. Jadi saya pikir ini masih ada peluang, masih ada chance. Ya, cuman sekali lagi untuk posisi sekarang yang masih belum bisa merealisasikan, ya setidaknya dia hari ini kalau misalnya masih menguat, tembus dulu aja level tertinggi high kemarin, itu adalah di level 2.740, itu target pertama, lalu target keduanya adalah di 2.870. Oke, 2740 target berikutnya, kemudian kalau tercapai 2870. Untuk investasi jangka menengah, Anda disarankan lebih baik beli di harga bawah 2.400 sampai 2.200, trennya masih bullish. Kita lanjutkan nanti Pak Audi dan juga pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu dan kita akan tayangkan nanti pembukaan perdagangan pagi hari ini masih positif atau sudah merah lagi pemirsa usai jeda pariwara berikut.